Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama channel Hikmal Nasution. Baik saudara-saudara, kali ini kita akan menyikapi berita yang lagi heboh-hebohnya nih, tentang bantuan keluarga harapan yang dilaunching langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 4 Januari 2021 kemarin. Dalam hal ini, bantuan keluarga harapan yang cukup banyak bila dibandingkan dengan bantuan keluarga harapan pada tahun 2020 semalam, yang jumlahnya sampai mencapai 110 triliun dalam seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mari kita saksikan cuplikan video ini.
Dalam penjelasan Bapak Presiden Joko Widodo di atas, mungkin kita sudah bisa menyimak bahwa yang termasuk program Keluarga Harapan itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada PKH, program Keluarga Harapan. Yang ketiga ada PBNT, program bantuan non tunai atau berbasis sembako. Yang ketiga atau yang terakhir PBST, program bantuan sosial berbasis tunai. Jadi di antara yang 3 ini ada perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin di antara saudara-saudara sudah memahami antara PKH, PBNT, dan PBST. Untuk lebih detailnya, mari kita perhatikan video di bawah ini. Yang pertama, untuk penerima PKH ini mendapat 4 tahap selama tahun 2021. Jadi biasanya per tahap jenjang waktunya selama 3 bulan. Jadi bagi penerima bantuan PKH yang mendapat bantuan PKH ini sudah di launching langsung, insya Allah akan menerima pada bulan Januari. Dan tahap kedua akan menerima pada bulan April. Dan pada tahap yang ketiga akan menerima pada bulan Juli. Dan pada tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, para penerima bantuan PKH akan menerima pada bulan Oktober. Cukup lumayan, 4 tahap. Besaran dana yang diterima oleh penerima bantuan PKH bervariasi sesuai yang diperuntukkan. Mari kita perhatikan yang berhak menerima bantuan PKH dan jumlah besaran dana yang diterima oleh penerima bantuan PKH pada tahun 2021. Yang pertama, yang berhak menerima PKH itu adalah ibu hamil. Jadi ibu hamil akan mendapat bantuan sebesar 250.000 per bulan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, yang mendapat bantuan PKH anak usia dini. Jadi pemerintah sudah mengelompokkan yang dimasuk dengan anak usia dini, anak yang berumur 0 sampai 6 tahun. Maksudnya anak yang baru lahir sampai berusia 6 tahun ini mendapat bantuan sebanyak 250.000 per bulan. Coba ada kesalahan sedikit tadi. Untuk ibu hamil mendapat 250, ya, bagus. Seterusnya yang ketiga, yang berhak mendapat bantuan PKH para penyandang disabilitas berat seperti orang lumpuh. Ini sudah berhak mendapat bantuan PKH. Ini besaran yang didapat oleh penyandang disabilitas sebanyak 200.000 per bulan. Dan yang keempat, yang berhak menerima bantuan PKH orang yang lanjut usia. Ini juga 200.000 per bulan. Yang ketiga, yang berhak mendapat bantuan PKH adalah pendidikan anak SD atau sederajat atau min. Jadi bagi keluarga yang mempunyai anak SD itu mendapat bantuan PKH sebanyak 75.000
per orang. Jadi kalau 2 anaknya dikali 2 itu dapat 75.000 per bulan per orang. Dan yang kedua, yang keenam, maaf. Dan yang keenam, yang mendapat bantuan PKH, pendidikan anak jenjang SMP. Ini cukup lumayan bila dibandingkan dengan anak SD. Ini mencapai 125.000 per bulan per orang. Yang ketujuh atau yang terakhir, yang berhak mendapat bantuan PKH pendidikan anak SMA sebanyak 166.000 per orang. Jadi itulah yang berhak menerima bantuan PKH dan jumlah besaran dana yang diterima oleh penerima bantuan PKH. Terusnya masuk kita ke yang kedua, PBNT, penerima bantuan non tunai atau berbasis sembako. Jadi para penerima bantuan non tunai, meskipun disilahkan non tunai, ini rutin per bulan akan mendapat bantuan. Dari bulan Januari dapat terus, Februari sampai Desember. Ini kalau dihitungkan per bulannya sebanyak 200.000 per bulan. Tapi biasanya kalau penerima bantuan berbasis sembako ini dialokasikan atau ditukarkan ke sembako. Yang ketiga atau yang terakhir, yang berhak mendapat program Keluarga Harapan PBST, program bantuan sosial berbasis tunai. Jadi program bantuan sosial tunai ini akan mendapat bantuan selama 4 bulan terhitung dari Januari, Februari, Maret, April. Jadi dari Januari sampai April, orang yang sudah terdaftar dalam program bantuan sosial tunai akan mendapatkan 300.000 per bulannya. Ini biasanya bisa diambil lewat PT Pos terdekat. Jadi mungkin itu saja penjelasan kami dari pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Menteri Sosial kita terbaru. Jadi bagi saudara-saudara atau masyarakat yang belum terdaftar dalam program Keluarga Harapan, baik dia PKH atau PBNT atau PBST, ayo ajak secepatnya keluarga kita mendaftarkan diri kepada aparat desa ataupun kelurahan setempat sebelum waktunya terlambat. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.